Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah taala. Lagi-lagi kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya di tengah-tengah kesibukan kita, ya, Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama kumpul kembali untuk mengaji. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Karena tidak sedikit orang ini kalau sudah malam ini sudah capek, ya Pak ya. Hayangna lamun geus beuting mah geus kumpul jeung keluarga, komo boga TV mah mending nonton sinetron gitu nya. Nonton naon pokoknya gitu sampai sambil santai di rumah sambil ngopi goreng bala-bala ngeunahnya banyak Allah dicengekan deui kolesterol jangan masuk kolesterol aduh terjadi singkong malah nggak singkong rebus soalnya Pak singkong rebus we. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khalifah fil ard. Allah Ta'ala jadikan kita ini pimpinan di permukaan bumi. Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Tapi yang perlu diingat adalah khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala ini ciptakan kita manusia walaupun asyraful makhlukat, makhluk yang terbaik, tapi jangan lupa kalau kita ini adalah makhluk yang lemah di sisi Allah Ta'ala. Maka setiap diri kita ya harus selalu minta pertolongan kepada Allah, taufik dan hidayah dalam segala hal. Kebaikan, ya semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita ya dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita, hindarkan kita dari segala perbuatan maksiat, amin ya rabbal alamin. Karena kita bisa melangkah satu kebaikan itu tentu taufik dari Allah. Begitu juga kita bisa menghindari satu maksiat itu pun taufik dari Allah Ta'ala, ya. Maka setiap permasalahan Allah Ta'ala pun sudah jelaskan dalam Al-Quran bagaimana caranya menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Secara global Allah Ta'ala itu memberikan tips and trick bagaimana kalau kita sedang ditimpa masalah. Kata Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini sudah Allah Ta'ala kasih tahu, kamu kalau lagi susah minta pertolongan, yang pertama adalah isti'anah bis-sabri was-shalah. Yang pertama adalah bagaimana kita ya meminta pertolongan dengan cara apa? Sabar dan salat. Dekatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Karena yang menyelesaikan masalah ini adalah Allah, bukan makhluk ya Pak ya. Karena makhluk ini adalah ya kita semualah, seluruh makhluk ini, manusia ini jenis makhluk yang tidak bisa diharapkan. Makanya jangan pernah mengharap kepada makhluk ya Pak ya. Kalau mengharap kepada makhluk itu hanya bikin kecewa, bikin sakit hati ketika tidak sesuai dengan harapan. Makanya ketika kita ada permasalahan meminta tolong, ya minta tolongnya sama Allah, baru dengan ikhtiar. Yang pertama adalah kuatkan tauhid kita bahwa masalah ini bakal selesai. Masalah di dunia ini bakal selesai. Kalau besok mati berarti masalahnya cuma sampai hari ini aja gitu ya Pak ya. Besok sudah beres begitu ya. Dah hidup di dunia pasti bermasalah ya. Namanya dunia ini tempatnya masalah. Maka Allah Ta'ala pun ngasih tahu gimana kalau kalian diuji dengan berbagai macam masalah. Yang pertama adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, fasabrun jamil, sabar. Orang teh kudu sabar. Boga istri teu geulis kudu sabar ya. Boga masalah loba teu kudu sabar. Sabar sagalana kudu sabar. Jangan teh geus takbir gitu nya Pak nya. Kemudian dengan salat. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala ini berusaha Pak ya. Pernah enggak sih kita mengadu tapi dengan cara langsung salat gitu. Ya. Ada masalah gitu ya. Ya Allah, ya budak hayang naon misalnya gitu ya. Tapi belum ada asbabnya. Pernah enggak kita langsung sholat 2 rakaat minta sama Allah, mengadu gitu ya. Apapun itu. Bahkan ada dalam satu riwayat, satu saat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kumpul dengan para sahabat. Ada sahabat lain masuk sholat 2 rakaat kemudian meninggalkan majelis tersebut. Maka Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat di sekitarnya, kalian tahu nggak kenapa dia sholat 2 rakaat kemudian dia pergi? Allah dan Rasulnya mengetahui. Kata Nabi SAW, dia sholat itu hanya mengadu bahwa garam di rumahnya sudah habis. Mengadu gara-gara garam di rumah sudah. Pernah nggak kita gitu? Ya, jangan mau punya hajat besar aja kita doa sama Allah Ta'ala, maneh namun boga hajat gede we datang ke orang gitu ya. Padahal kecil besar itu datangnya dari Allah. Ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW, kalau kamu ingin dikabulkan doamu inda syiddah, ya, ketika kamu dalam keadaan sulit, maka perbanyaklah doa ketika roho, ketika kamu dalam keadaan lapang, ya. Jadi ingat Allah Ta'ala itu jangan sampai hanya ketika susah baru jadi ahli ibadah, ketika sudah senang jadi ahli maksiat. Nah itu yang salah seperti itu, ya. Nah, makanya kita bagaimana berusaha makin kesini, ya, kan semakin hari umur kita ini makin terkikis. Nah, bagaimana kedekatan kita dengan Allah? Apakah makin hari ini kita makin percayanya sama Allah atau makin hari malah makin percaya kepada makhluk? Karena makin hari kita tentu dihadapi dengan berbagai macam masalah. Nah, bagaimana kita menyikapi masalah itu? Yang pertama adalah tentu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan Allah Ta'ala menjelaskan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan itu berat. Itu sudah berat, pasti berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Yang khusyuk ini siapa? Yang mereka meyakini alladzina yadhunnuna, ya, mereka yang meyakini akan mulaku rabbihim. Mereka yang meyakini pasti akan berjumpa dengan Allah. Itu orang yang khusyuk tuh, ya. Jadi orang yang khusyuk ini yakin pasti segala hal, segala masalah itu Allah Ta'ala akan bereskan. Yakin dia pasti akan berjumpa dengan Allah. Semua yang dia lewati, yang dihadapi di dunia itu pasti akan berlalu dengan izin Allah. Maka penting, Pak, salat khusyuk dan khudu ini sangat penting, ya. Kita singgung sedikit masalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Memang kata Nabi Muhammad SAW, awalu ma yurfa'u fi hadhil ummah al-khusyu' hatta la tarfi'a khasyian. Kata Nabi SAW, awal perkara yang akan dicabut dari umat ini adalah kekhusyuan dalam sholat. Sampai kamu akan melihat di umat itu tidak ada satupun yang khusyuk dalam sholatnya. Walaupun khusyuk ini sudah dicabut, saya yakin sudah dicabut, ya. Karena di antara kita mungkin sedikit sekali yang khusyuk dalam sholatnya, ya. Tapi bagaimanapun, ya, alhamdulillah yang sudah sholat, ya. Alhamdulillah kita semua Allah Ta'ala berikan kenikmatan bisa sujud, itu sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Karena banyak sekali orang yang punya jidat tapi tidak dipakai untuk bersujud, ya. Alhamdulillah jidat kita ini Allah Ta'ala gunakan untuk bersujud kepada Allah. Tapi bagaimana sholat kita itu tetap harus kita perbaiki kualitasnya. Khusyuk kita dalam sholatnya harus kita perbaiki. Kata Nabi SAW, laisa lil abdi, tidaklah seorang hamba ini mendapatkan apapun dari sholatnya illa ma'ukila minha, kecuali sejauh mana dia sadar dalam sholatnya. Jadi yang Allah Ta'ala nilai ketika kita sholat ini sejauh mana kita sadar dalam sholat. Karena banyak orang setelah takbir jiwanya nggak tahu sedang di mana, kayak rugo sukmo, jasadnya ada tapi jiwanya nggak tahu kemana, Pak. Entah ke Amerika, entah ke pasar, entah ke mana jiwanya. Jadi seolah-olah tuh ruhnya pergi entah kemana, ya. Nah makanya kata Nabi SAW, orang itu kapan dinilai sholatnya, yaitu illa ma'ukila minha, sejauh mana dia sadar dalam sholatnya. Ini pentingnya khusyuk, Pak. Kata Nabi SAW, ada 2 orang dari umatku, dia melakukan sholat, sujudnya, rukunya, bentuk rukunya sama, dua-duanya bentuk sujudnya sama, timingnya sama, waktu dia sholatnya sama, tapi ternyata pahalanya tuh di antara langit dan bumi, di antara keduanya tuh beda. Karena apa? Karena
ditinjau dari kekhusyuannya. Yang satu sholatnya khusyuk, yang satu sholatnya tidak khusyuk. Ya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih, beliau sampaikan, malam yakhsha fi sholatihi fasadat sholatuhu. Siapa yang tidak khusyuk sholatnya maka rusaklah sholatnya. Ya. Kalau secara fikih oke, mungkin secara fikih dia secara lahir sah, wudunya sah, gerak-geriknya sah, bacaannya sah. Tapi ternyata sholat ini bukan hanya esensinya bukan hanya dalam gerakan dan bacaan, tapi justru esensi sholat yang sebenarnya adalah sejauh mana kita khusyuk dalam sholat. Kalau tidak khusyuk maka fasadat sholatuhu, sholatnya rusak. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampaikan, man arafa ala man arafa ala man arafa man ala yamini wa shimali wa fi sholati muta'ammidan fala sholatah. Kalau kata beliau, sahabat Mu'ad bin Jabal, siapa yang ketika sholat dia secara sengaja secara sengaja cari tahu nih siapa yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ketika sholat, fala sholatalah, maka dia tidak dianggap sholat. Ya. Jadi sedang takbir Allahu Akbar, ada yang datang efek sipulan, gening sipulan tumben sholat gitunya tumben ke masjid gitunya, atau bertakbir Allahu Akbar anu datang setan boga utang kuing gitunya utang deket-deket gitunya misalnya, sampai dia cari tahu siapa sebelah kanan sebelah kirinya, kata sahabat Mu'ad bin Jabal, maka fala sholatalah, maka itu belum dihitung sholat. Ya, wah kalau kita sudah jauh ya, belum kalau pikiran kemana-mana ya. Maka penting, jadi sholat ini bukan hanya nilai khusyuk, bukan hanya dari gerak-gerik, bukan hanya dari bacaan, tapi juga penting yang kita perbaiki adalah khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk ini terdiri dari 6 perkara, Pak. Khusyuk ini terdiri dari 6 perkara, ya. Jadi harus dipahami semuanya. Santri-santri juga harus dipahami. Khusyuk ini dari 6 perkara. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Yang pertama hudurul qalbi, hati ini harus hadir. Jadi selama sholat itu hati harus hadir. Kita sedang sholat. Ya. Nah, banyak orang sekarang sholat tapi hatinya tidak sedang sholat. Allahu Akbar, tiba-tiba keingetan hal-hal yang nggak pernah diingat sebelumnya, bahkan hal-hal yang nggak perlu diingat keingetan gitu ya ketika dalam sholat. Makanya penting hudurul qalbi, hadirkan hati kita ya. Kebanyakan orang lupa rokaat ya, kayak saya misalnya, imam lupa rokaat atau kelebihan rokaat, berarti kan hatinya sedang tidak hadir, entah sedang di mana begitu ya, lupa rokaatnya karena hatinya tidak hadir, tidak sedang dalam sholat. Itu harus kita latih. Bagaimana dari awal, dari takbir kita harus sadar rakaat berapa, apa yang kita baca ya, kita sedang dalam gerakan apa. Kalau sampai hati tidak hadir tuh, bahkan sedang berdiri yang harusnya baca Al-Fatihah malah baca At-Tahiyat gitu. Ya, saking tidak hadirnya gitu ya. Bisa aja seperti itu. Yang pertama hudurul qalbi, hati kita itu harus hadir. Yang kedua adalah tafahum, Pak. Yang kedua tafahum. Tafahum ini harus belajar kita memahami apa yang kita baca dalam sholat. Ya. Dari sekarang, Pak, kita latih sedikit-sedikit. Al-Fatihah, kita sudah hafal belum artinya? Kalau belum, mulai dari sekarang, Pak, masih ada waktu. Ya. Dibaca Al-Fatihah ini apa sih artinya? Fatihah itu apa sih artinya? Alhamdulillahirabbil alamin apa artinya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai akhir. Ya. Kemudian ya kita baca-baca terjemahan kali-kali itu baca-baca terjemahan. Misalnya imam seringnya baca juz 30, ya kita ulang-ulang terjemahannya juz 30. Belajar tafahum, Pak. Ya. Kita melatih diri untuk khusyuk itu dengan cara apa? Yang pertama hudurul qalbi, yang kedua adalah tafahum. Belajar memahami apa yang kita baca, ya. Apa yang dibaca imam, ya. Misalnya imamnya seringnya baca apa, ya kita coba, atau habis sholat imam baca ayat apa sih, coba cari terjemahannya apa begitu ya. Nah, begitu belajar tafahum. Kemudian yang ketiga adalah ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan, ya Pak, mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah, jelas. Jadi sholat ini bukan untuk mengagungkan diri, bukan, salah ya. Kalau sholat tujuannya untuk mengagungkan diri, salah. Man sholla yura'i faqad asyraka. Siapa yang sholat karena ingin dilihat orang,
berarti dia telah menduakan Allah. Sudah syirik namanya. Karena sholat ini untuk siapa? Untuk Allah lah. Kita sholat untuk karena Pak RT, karena dilihat Pak DKM gitu ya, karena dilihat tetangga ingin sholat, ingin disebut ahli ibadah gitu. Salah kalau kayak gitu. Faqad asyroka. Siapa yang sholat karena ingin dilihat orang, maka dia telah menduakan siapa? Menduakan Allah. Sholat ini untuk mengagungkan Allah, maka timbulkan rasa ta'zim. Ya. Hudurul qalbi, kemudian tafahum, kemudian ta'zim. Yang keempat adalah haibah. Hadirkan rasa haibah, rasa segan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Ya. Kita ini sholat agar menambah rasa takut kita kepada Allah. Dari mulai azan itu kan kita sudah tahu bahwa yang maha besar siapa? Allah. Semuanya maha kecil, termasuk kita. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Kalau kita pun orang kaya, bisa saja Allah Ta'ala nyambut sekejap mungkin. Kalau kita orang miskin, bisa saja Allah Ta'ala mengayakan kita sekejap mungkin. Ya. Kalau kita sholat sehat, bisa saja Allah Ta'ala mencabut kesehatan kita sekejap mungkin. Sangat mungkin bagi Allah. Ya. Nah, maka hadirkan rasa haibah. Ketika sholat ini kita harus betul-betul takut. Nah, ini muncul sifat khusyuk di sini. Haibah, hudurul qalbi, kemudian tafahum, ta'zim, haibah. Yang kelima adalah roja. Hadirkan rasa harap kepada Allah. Kita sholat mengharap pahala dari Allah. Yang terutama adalah mengharap ridhonya Allah, Pak. Ya. Sholat ini kita mengharap ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Wah, orang lamun teu sholat di masjid bakal disirikan ku tetangga. Akhirnya sholat ke masjid. Enggak. Yang kita cari sholat ini bukan keridhoan manusia, bukan. Yang kita cari bukan agar manusia senang kepada kita, bukan. Yang kita cari dari sholat ini adalah bagaimana Allah Ta'ala ridho kepada kita. Roja, maka timbulkan rasa harap kepada Allah. Dan yang terakhir adalah yang keenam, haya. Haya ini adalah sifat malu. Ya, kita ini semuanya hamba yang lemah. Hamba yang lemah, sholat juga jauh dari khusyuk, jauh dari sempurna, bacaan sholat juga masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, maka sholat ini adalah ajang untuk kita menunjukkan rasa malu kita kepada Allah. Kalau kita ini nggak mampu berbuat apa-apa di dunia ini tanpa izin Allah. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, 6 perkara ini kalau betul-betul tumbuh dan ada dalam diri kita ketika sholat, hudurul qalbi, hadirnya hati, tafahum, belajar memahami apa yang kita baca, kemudian ta'zim, kita mengagungkan Allah, kemudian haibah, hadirkan rasa takut kepada Allah, roja, penuh harap kepada Allah, dan yang terakhir haya, timbulkan kita ini rasa malu terhadap Allah Ta'ala. Baru itulah sholat yang sempurna. Ya, terlepas dari zohir. Kalau zohir sholat jelas lebih harus sempurna lagi, ya Pak ya. Wudunya, bagaimana air yang digunakan, kemudian gerak-gerik dalam sholat yang kita bahas saat ini kan seperti itu. Yang kita bahas fikih ini adalah lahiriahnya, tapi jangan lupa gitu ya, jangan lupa lahiriahnya kita perbaiki, tapi batin sholat kita tidak kita perbaiki. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Kata Nabi SAW, ada 7 hal ketika dalam sholat itu dari syaitan. Ayat sabar apa ayat 7. Tadi 6 hal yang membuat kita khusyuk, dan sekarang ada 7 hal ketika kita sholat itu dari syaitan, Pak. Yang ini harus kita pahami. Yang pertama adalah ar-ru'af. Ru'af ini adalah mimisan, ya. Karena setan ini yajri bimajrad dam. Jadi setan ini mereka berada di setiap aliran darah manusia. Jadi di setiap aliran darah kita, disitulah ada letaknya setan. Nah, terkadang yang mimisan dalam sholat itu juga bisa terjadi karena gangguan setan. Yang kedua adalah an-nu'as, ngantuk. Nah, ya, ngantuk ini termasuk dari godaan setan. Allahu Akbar. Baca kita jelas, Pak. Tunduh, Pak.
Sare malam gitu tentang sholat Pak. Yang kedua adalah an-nu'as, tunduh Pak. Ya, tunduh dalam sholat ini adalah eh, termasuk dari setan. Apalagi sampai tidur Pak ya. Jangan sampai sujud kelamaan tuh. Pikirin khusyuk sujudnya. Itu udang-udang sare. Lebih ke iya terbit matahari. Terbit matahari. Kita memeran geus eueuh nyawana itu. Yang ketiga adalah at-tasawuf. Tasawuf ini adalah menguap ketika sholat ya. Karena kita takbir Allahu Akbar. Semua beliau karena takbir. Ya. Nah, tasawuf ini minasyaiton ya. Makanya ketika menguap itu langsung ditahan. Karena dengan tasawuf itu menguap itu akan membuat setan tertawa ya, membuka peluang setan di situ. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga itu tasawuf menguap. Jadi ditahan Pak ya, itu berarti dari setan. Cara nahan menguap Pak ya ketika sholat atau dimanapun itu kalau pas mau menguap Pak, si lidah itu langsung kenain langit-langit Pak, itu langsung berhenti nguapnya Pak. Mau menguap ya, lidahnya langsung ke langit-langit Pak, berhenti itu Pak. Coba aja ya. Bener Pak, ini bener Pak, ini serius Pak. Berhenti itu tasawuf. Itu dari setan ya. Yang pertama adalah ru'af, mimisan, yang kedua adalah nu'as, mengantuk, yang ketiga adalah tasawuf, mimisan, yang menguap. Yang keempat ini adalah was-was. Al-waswasatu minasyaiton. Was-was dari syaitan. Jadi was-was itu bisikan-bisikan gak jelas. Contohnya misalnya berbagai macam. Dalam sholat juga orang terjadi was-was banyak macamnya. Ya, misalnya dari awal, dari niat sholat. Jikana niatnya can sempurna, can pas wae. Jadi takbir terjadi-jadi. Allahu Akbar. Allah. Atau mungkin bacaan takbirnya merasa nggak pas. Allah. Asa tasdidna teh kurang. Akhirnya diulang-ulang. Can pas diulang deh. Allahu Akbar. Jangan sampai diulang-ulang seperti itu. Pokoknya kalau ada pengulangan was-was ada di pikiran dalam benak ini belum sempurna itu dari syaitan. Atau misalnya dia belajar tahsin kan, kalau belajar tahsin itu makhraj dan tajwidnya pasti ditekan-tekan ya Pak ya. Akhirnya ketika dia belajar tahsin kemudian kata gurunya makhraj kamu kurang pas, akhirnya dibawa-bawa sampai ke sholat. Bismillah terjadi Pak, Bismillah gitu terjadi. Ar-Rahmanir-Rahim terjadi. Alhamdu cek si ustaz tong aya salah. Alhamdu jadi salatna Pak ya. Nah itu jadi dari syaitan was-was ya. Hati-hati waswas minasyaiton. Jadi jangan berlebihan. Kemudian tadi arwaf mimisan, kemudian anwas mengantuk, tasawuf itu menguap, kemudian waswas. Yang keenam adalah yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima adalah iltifat. Iltifat itu berpaling atau tengok kanan kiri ya bersolat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ditinggalian kan. Cicak ditinggalian, batur kerlewat ditinggalian. Tapi lamun aya nu salat urang ngaliwat ningalikeun senyum Pak. Mangga gitu tah. Ame isin Pak, ame raeun gerak langsung. Kadang aya nu salat teh ka mana we ningalikeun gitu ya. Lukisan tonggong tulisan lebih ke kerung gitu ya. Iltifat ya. Kalau iltifatnya adalah mata itu tidak membatalkan. Kalau iltifatnya dada itu bisa membatalkan Pak. Karena menghadap kiblat ini adalah rukun salat ya. Jadi kalau iltifatnya begini ya sudah batal salatnya. Ya. Harus menghadap kiblat adalah dadanya, menghadap di kiblat. Kalau kepala ini tidak membatalkan Pak ya. Dua keliuk gitunya. Ulah keliuk Pak, ya Pak, osok Pak. Nah, itu dari syaitan ya Pak.
Jadi kalau luak lieu tinggali naon ningali ka mana we kaluhur, keur salat tinggalin kaluhur gitu nya. Nah, itu biasanya kalau udah kebiasaan kayak gitu susah dihilangkan, Pak. Yang biasanya suka lihat ke atas gitu ya dalam sholat, tinggalnya kaluhur terus ya sholat ya. Itu harus dihilangkan. Itu dari syaitan iltifat. Kata Nabi SAW, innallaha muqbilun 'alal musallim malam yaltafit atau kama qala. Allah Ta'ala ini akan terus menghadap orang yang sedang sholat selama dia tidak berpaling. Coba aja kita lagi ngobrol jeung baturnya banyak. Pak Arianto udah kemana malah ninggalin kemana we gitu nya. So kira-kira kumaha teh? Urang keur ngajak ngobrol jeung batur ninggalin kemana wae Pak. Mana kemana ninggalin gitu. Keheul urang ge mana nya Pak. Nah, kita sholat ini sedang berkomunikasi dengan siapa Pak? Dengan Allah. Maka diusahakan tenang ya Pak ya. Nah, itu. Diusahakan lihatnya ke bawah, nunduk gitu ya. Jika orang keur dicarekan ku bapak, mana dipelototan deui bapak orang intinya. Kenasehatan bapak orang keur nasehatan orang gitu orang malah yang naon gitu ya. Keheul atuh bapak orang gitu nya tah. Begitu juga kita dalam sholat. Nah, yang termasuk mengganggu kita dalam sholat adalah iltifat. Ini iltifatnya luak liuk gitulah bahasana. Kemudian yang keenam ya, yang keenam adalah hakak. Hakak ini adalah gagaro. Nah, ya, suka gagaronya. Jadi gagaro ini termasuk dari gangguan setan. Kabeh digagaro. Karena Allahu Akbar. Sami katelah sawak awak. Matangna sebelum sholat teh hibah heula gitu nya mandi gitu. Nah, itu gatal-gatal juga bisa dari setan menghalangi kita khusyuk dalam sholat. Makanya kalau mau sebelum sholat itu kita udah garuk-garukin semua badan kita gitu ya, segaruan kabeh gitu. Jadi kalau sholatnya udah gatal gitu nya ya. Nah, itu yang keenam adalah hakak ya, itu menggaruk-garuk. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah al-abath bisyai. Abath bisyai ini main dengan sesuatu ya. Punya cincin baru biasanya bersolat kita main-main gitu ya. Dimain-main kan cincin gitu ya, jam tangan dimain-mainin ya. Itu jangan Pak ya. Ninggalin baju anyar biasanya ke lebaran gitu ya, tinggalin halus oge kancingna gitu ya. Ayo gitu. Dimain-main semua boga jenggot sambil kieu. Ulang halus gitu ke salat. Ya, al-abath bisyai. Kalau kita lagi sholat tapi ada sesuatu yang mengalihkan kita, nah itu berarti kita sedang diganggu dengan syaitan ya. Bahkan adalah satu kisah Nabi SAW itu pernah dikasih pakaian khomis sama seorang namanya Abu Jaham. Dalam satu riwayat Abu Jaham ngasih pakaian, kemudian Nabi sholat. Setelah sholat Nabi panggil sahabat, ini pakaiannya tolong kembalikan kepada Abu Jaham. Karena tadi ketika sholat sempat melalaikan aku ketika sedang sholat. Ya, jadi suruh dibalikin tuh, bukan dimasukkan lemari, bukan, suruh dibalikin. Ya, baik. Abu Thalhah radhiyallahu anhu sedang sholat menghadap kebunnya, lagi lihat kebunnya. Allahu Akbar. Ternyata di kebunnya itu ada burung sedang mencari jalan keluar. Akhirnya lihat pemandangan itu kan indah ya, wah gitu ya. Lihat burung sedang cari-cari jalan keluar, indah. Sampai Abu Thalhah ini lupa rakaat sholat. Akhirnya setelah sholat dia bilang, wah ini ganggu saya sholat ini yang buat saya lalai dari sholat ini. Akhirnya datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kebun saya sedekahkan semuanya fisabilillah. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin pikiran kita mengganggu ya dari sholat, itu segera Pak infakkan fisabilillah. Allahu Akbar. Aduh, ya cicilan mobil jangan kebayar, sedekahkan. Motor kumaha ya motor ya jangan kebayar, sedekahkan. Nah, jadi hilangkan semua hal yang membuat kita lalai dari sholat. Bahkan Nabi dulu sebelum dilarangnya menggunakan cincin emas bagi laki-laki, dulu pernah Nabi menggunakan cincin emas.
Beliau khutbah. Ketika khutbah, maka Nabi beberapa kali lihat cincin lagi, beberapa kali akhirnya cincinnya dilempar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganggu gitunya. Gitu. Jadi pokoknya kalau yang mengganggu-ganggu itu hilangkan Pak, hilangkan. Kecuali istri Pak ya, jangan ya Pak. Jangan. Ya. Nah, ini jangan masuk bab ya, nggak apa-apa lah ya. Untuk malam ini ya kita bahas tentang khusyuk, penting Pak ya. Karena khusyuk dalam sholat ini memang bukan syarat sah dalam sholat, tapi kalau menurut ulama tasawuf ya, ulama yang bahasnya adalah hati-hati, itu termasuk syarat sah daripada sholat. Kalau tidak khusyuk maka tidak sah. Karena sholat maktubah ini kata Nabi SAW, inna sholatal maktubah kal mizan, famanis taufa aufa. Jadi kata Nabi SAW, jadi sholat maktubah ini, sholat fardu ini sebagaimana timbangan. Siapa yang timbangannya tepat, maka itulah yang akan dia dapatkan. Siapa yang mengurangi timbangannya, ya siap-siap saja. Fawailul lil mutaffifin. Celakalah bagi dia yang mengurangi timbangan. Ya. Sampaikan Sayyidina Umar bin Khattab, jangankan sholat fardunya, sholat berjamaah saja itu sudah mengurangi timbangan sholat maktubah. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ada salah seorang tidak sholat berjamaah asar. Maka Sayyidina Umar cari ke rumahnya. Setelah ketemu sama orangnya, ditanya alasannya kenapa, alasannya tidak begitu kuat. Ya, alasannya tidak begitu kuat. Maka kata beliau, qad tafafta. Pakai lafaz mutaffifin, kamu telah mengurangi timbangan sholat maktubah. Qad tafafta fawailul lil mutaffifin, dan celakalah bagi dia yang mengurangi timbangan ya. Maka penting ya Pak ya, penting bagi kita bagaimana terus belajar sholat kita ini, sholat khusyuk dan khudu. Walaupun demikian, alhamdulillah kita sudah diberikan taufik untuk sholat ya. Jadi lebih baik sholat tapi pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tara sholat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Oh ya, besok malam Ahad pada Isya insyaallah acara syukuran khitanan anak saya yang kedua. Ya nanti acaranya cuma marhaban saja gitu ya. Ya sekalian maulidan lahnya padanya istilahnya. Ya maulidan kecil-kecilan lah, cuma sholawatan aja, sholawatan marhabaan, habis itu makan insyaallah. Mudah-mudahan yang ada ya, mudah-mudahan bisa semuanya hadir lah insyaallah. Pada Isya Pak ya, malam Ahad besok pada Isya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta